Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 kelas 5E mata kuliah menulis karya ilmiah akan memaparkan materi tentang pengartuan hasil studi pustaka dan body notes yang beranggotakan Yasnur Ainil, Roni, dan Vera Mustikasari. Dalam menulis karya tulis ilmiah memerlukan perujukan, penegasan, dan penguatan dari peneliti sebelumnya atau sumber-sumber akurat untuk mendukung gagasan. Dalam hal ini, pemaparan dari kelompok 10 akan membahas mengenai pengartuan hasil studi pustaka dan perujukan dengan catatan pustaka atau body notes. Pengartuan hasil studi pustaka. Kartu studi pustaka merupakan sebuah kartu notes yang digunakan sebagai catatan dalam menulis karangan. Kartu tersebut akan digunakan nanti saat akan merujuk kutipan, sehingga bersifat membantu pengutipan. Kartu studi pustaka ini biasanya berukuran 10 x 14 cm dengan ketentuan penulisan yang pertama adalah pokok masalah pada kanan atas. Yang kedua, di bawah pokok masalah dituliskan data kepustakaan meliputi pengarang, tahun terbit, judul buku, tempat terbit, nama penerbit, dan nomor halaman. Dan yang terakhir adalah data kepustakaan yang dituliskan berupa isi pernyataan atau keterangan yang dikutip. Ketentuan tersebut dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya adalah perujukan dengan catatan pustaka atau body notes. Kutipan dari pakar atau ahli kemudian dituliskan atau ditempatkan dalam kerangka teori. Hal ini sebagai pertanggungjawaban moral penulis. Dalam hal ini, body notes dituliskan setelah melakukan kartu studi pustaka, sehingga sebagai bentuk real dari penulisan kutipan yang ada di dalam suatu karya ilmiah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari teman saya. Dipersilakan. Materi tentang model penampilan kutipan. Nah, model pertama, nama pengarang sebelum kutipan. Model ini menempatkan kata pengantar yang relevan, nama belakang pengarang, kemudian kurung buka, tahun terbit, tanda titik 2, nomor halaman, kurung tutup, dan diakhiri pernyataan yang dikutip. Contohnya seperti yang tertera pada gambar. Model kedua, nama pengarang setelah kutipan. Nah, model ini menempatkan kata pengantar yang relevan, bunyi kutipan, kemudian kurung buka, nama belakang pengarang, tahun terbit, tanda titik 2, nomor halaman, dan kurung tutup. Contohnya seperti yang tertera pada gambar. Model selanjutnya, nama pengarang 2 orang. Nah, model ini menempatkan kata pengantar yang relevan, kemudian nama kedua pengarang, tanda kurung buka, tahun terbit, tanda titik 2, halaman, dan kurung tutup. Contohnya seperti yang tertera pada gambar. Model ketiga, model keempat yaitu nama pengarang 3 orang atau lebih. Nah, kutipan yang diambil dari sumber langsung yang pengarangnya 3 orang atau lebih. Misalnya Nur Komari Pratiwi SGZ, MPD, Insinyur Asbabun Nuzul, dan Dr. Abdul Hakim Nasution SH. Hanya dengan mencantumkan nama belakang pengarang pertama tanpa nama depan dan tanpa gelar akademik. Contohnya seperti yang Selanjutnya adalah kutipan lebih dari 5 baris. Kutipan diambil dari kutipan langsung yang banyaknya lebih dari 5 baris, ditulis secara terpisah dari kalimat pengantar dan diketik dengan jarak 1 spasi serta menjorok dari kiri dan kanan kira-kira 5 ketukan atau 2 cm. Dalam hubungan itu, seorang pakar keuangan dari Indonesia memberikan pendapat yang berbeda dari pendapat pakar luar negeri mengenai kebijakan fiskal.
Berikut dikemukakan pendapat pakar Indonesia yang bernama Khairunisa. Kutipan dari internet. Model ini diawali dengan pengantar relevan, kemudian bunyi pernyataan yang dikutip, dan diikuti alamat website, diakhiri tanggal, bulan, dan tahun saat mengakses. Sebagai catatan, alamat website ditulis kembali dalam daftar pustaka. Dapat dilihat pada gambar di samping. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.